Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Bulan penuh berkah itu datang lagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin minta maaf kepada saudara-saudara sekalian bila ada salah-salah kata, bila ada hal-hal yang menyinggung saudara-saudara sekalian. Bulan penuh berkah ini mewajibkan kita untuk minta maaf dulu sebelum kita memasuki ibadah puasa. Saya juga akan memaafkan saudara-saudara sekalian kalau ada gerundelan-gerundelan di dalam hati yang saya tidak dengar. Juga kepada kawan-kawan saya, mahasiswa saya, dan keluarga saya yang biasa mengikuti siaran Future Channel. Saudara-saudara sekalian, ada kisah yang menarik. Pada saat Nabi Nuh sudah berada di kapal bersama para pengikutnya dan berbagai hewan dan tumbuhan sepasang-sepasang yang dibawa ke dalam kapal besar itu. Ketika banjir besar itu terjadi dan menelan bumi dan semua penduduk yang ingkar kepada Allah saat itu. Nah, di kapal itu Nabi Nuh ketemu dengan seorang tua, yang sangat tua, yang tidak dikenalnya. Nuh telah berdakwah, umurnya sendiri 970 tahun, jadi hampir 1 milenium, kurang 30 tahun. Dia mengenal semua orang yang didakwahinya, yang melawannya, yang menentangnya, yang menutup telinga ketika disampaikan dakwah oleh Nabi Nuh untuk tunduk kepada Allah saja dan mengikuti aturan-aturannya, tidak menjadi budak dari manusia lain. Wah, dia berkuasa atau dia memiliki uang atau apapun namanya. Jadi diajak tunduk kepada Allah saja. Dan orang-orang itu menolaknya sebagian besar, termasuk anaknya sendiri, Kanaan. Nah, ini ada orang tua yang tidak dikenal. Kemudian ini ada dalam buku 14 Tanda Kiamat. Kemudian Nabi Nuh mendatanginya, ditanyakannya, "Hei bapak tua, siapa kau? Kok aku tidak pernah kenal kamu?" Orang tua itu tersenyum. Dia bilang, "Akulah iblis yang selama ini mengganggu semua orang, membuat orang menolakmu dengan bisikan-bisikanku. Dan sekarang aku berada di sini bersama pengikutmu yang setia, yang sudah mengikuti dakwahmu. Tapi jangan gembira dulu. Jangan kau menyangka mereka akan ikut kau terus. Nanti ketika sampai di tempat yang aman dan mereka kembali bermasyarakat, mereka akan menjadi pengikutku lagi. Setidak-tidaknya sebagian dari mereka akan ikut dan turunannya." Nah, inilah dia perang
terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Iblis, setan kita kenal, itu memang akan memerangi kita. Al-Quran mengabadikannya dalam kisah Adam di banyak surat, salah satunya surat Al-Baqarah, di mana Allah meminta, Allah bilang kepada malaikat akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi memang Adam, manusia, memang diciptakan untuk bumi. Seorang khalifah sebagai penggantinya akan mengurus bumi, akan memakmurkannya. Itu di muka bumi Adam. Dan kemudian dia menciptakan dari dirinya seorang pasangan namanya Hawa. Nah, malaikat bertanya, apakah kau akan menciptakan seorang manusia yang akan membawa pertumpahan darah di muka bumi, akan membunuh, akan membawa kerusakan di muka bumi. Allah bilang, aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian Allah menguji mereka tentang benda-benda langit dan malaikat, semua makhluk pada saat yang diciptakan Allah dari bangsa jin dan dari cahaya dari yang lain, itu semuanya diminta tunduk kepada Adam. Setelah diuji tentang benda-benda langit dan semuanya tidak mampu menjawab, Adam menjawabnya. Tapi malaikat bersujud semua, tunduk kepada Adam, menghormatinya. Itulah syariat yang pada saat itu. Tapi iblis menolak. Iblis dengan sombong mengatakan dia lebih hebat daripada Adam karena dia diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Allah bilang bahwa kau termasuk yang durhaka dan akan kumasukkan ke dalam neraka. Iblis tidak keberatan masuk neraka. Dia bilang, ya Allah, karena kau telah menganggap aku durhaka dan akan menghukumku di neraka, aku minta tempo kepadamu agar aku, ya, minta tempo itu artinya dia tidak dibunuh sampai hari kiamat. Kata Allah, kau termasuk orang yang diberi tempo. Maka dia bilang, akan kuganggu anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang mereka. Dan akan kau dapati sangat sedikit di antara mereka yang bersyukur. Silakan, kata Allah. Tapi hambaku yang soleh tidak akan kau dapat mengganggunya. Inilah pernyataan perang terus-menerus antara setan, anak buah iblis, antara iblis bersama anak buahnya terhadap manusia. Perang ini abadi. Dan iblis dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas disebutkan bahwa setan ini dari dua bangsa, yaitu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin kita sudah tahu, dia membisikkan kejahatan di dalam hati mereka dan dia telah menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga dia memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya, dan akhirnya mereka dibawa, diturunkan ke bumi. Dan anaknya yang pertama dari Adam, Kabil, juga dijerumuskan oleh setan dengan bisikan-bisikan kejahatan di dalam hatinya. Kemudian dia merebut calon istri dari adiknya Habil dan kemudian membunuh Habil. Inilah dia sang penindas pertama di muka bumi. Setan dari bangsa jin kita tahu membisikkan kejahatan dan dia menggelincirkan Adam dan Hawa, Kabil dan lain sebagainya, dan banyak orang di muka bumi. Tapi yang dari bangsa manusia muncul dalam tiga wajah, yaitu wajah pengusaha, wajah penguasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menentukan hidup mati orang, yang mempunyai tentara, polisi, fasilitas, APBN dan lain sebagainya, yang bisa menentukan apa yang mau dilakukannya. Dan ini adalah diwakili oleh Fir'aun. Wajah kedua dari setan adalah Karun, adalah konglomerat yang menguasai uang,
yang menguasai sumber-sumber daya, fasilitas dan lain sebagainya atas izin Fir'aun. Mendapat perlindungan dari Fir'aun sehingga semua bisnisnya berjalan dengan sangat baik dengan mematikan saingan-saingannya yang dari rakyat jelata. Ini Qarun. Kemudian wajah yang ketiga adalah Samiri, penyihir. Tukang sihir ini adalah kaum intelektual yang berkhianat, yang bisa memberikan dalil-dalil yang menyihir manusia sehingga kekejaman Fir'aun, kejahatan Qarun kelihatan seperti sesuatu yang bagus dan seperti mengarahkan semua orang untuk menuju kemakmurannya, keamanannya. Nah, Samiri inilah sang maestro manipulasi yang paling luar biasa. Dalam kisah Fir'aun di episode terakhir dia muncul. Dia adalah orang yang berhasil menyesatkan Bani Israel setelah diselamatkan oleh Musa dari tentara Fir'aun di Laut Merah, di mana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di situ setelah Musa diperintahkan untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya dan laut itu terbelah. Nabi Musa bersama Nabi Israel menyeberanginya selamat sampai di pantai, tapi Fir'aun dan tentaranya habis di situ. Kemudian ketika harus memilih pemimpin, Bani Israel tidak memilih Musa yang telah menyelamatkannya, yang mengajaknya untuk menghadapi kezaliman, untuk membangun kemakmuran dengan caranya sendiri, melawan perampas-perampasnya. Tapi Samiri mengajak mereka untuk menari-nari, untuk berjoget, untuk menikmati kehidupan dengan musik, dengan meninggalkan semua yang tidak enak, yang tidak ingin menghadapi kejahatan, ingin menikmati dengan caranya sendiri walaupun menderita, walaupun dirampas hak-haknya. Bani Israel dulu sampai setiap lahir anak laki-laki dari Bani Israel diambil oleh Fir'aun dan dibunuh. Sampai seperti itu, tapi Bani Israel tidak melawannya. Nah, Samiri mengajak hal-hal seperti itu, tidak melakukan perlawanan. Biarlah menderita, kita buat seolah-olah tidak menderita. Nah, Samiri inilah yang membawa Bani Israel menyembah anak sapi dari emas yang bisa bersuara. Dan dia bilang, inilah Tuhan kita, mari kita sembah sama-sama. Bukan tidak mengerti Bani Israel bahwa itu bukanlah Tuhan, bahwa itu tidaklah bisa menolong mereka dari penindasan dan lain sebagainya. Tapi ini lebih gampang, lebih mudah daripada harus menghadapi kejahatan penindas Fir'aun dan orang-orang semacam itu, Qarun dan lain-lain. Lebih mudah menyembah anak sapi dari emas itu. Nah, maka sang maestro manipulasi ini dalam sejarah tetap ada, dia tetap muncul, menyesatkan semua orang. Dan dalam abad modern, ya Samiri dan kawan-kawannya ini yang dihimpunnya, ya para intelektual pengkhianat inilah yang menghadapi para pengikut nabi-nabi, yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Orang-orang ini dengan dalil-dalilnya sendiri mementahkan itu. Dan kalau terjadi ketegangan antara keduanya, maka Fir'aun dan Qarun akan berada bersama Samiri dan kawan-kawannya ini, yang dalam istilah modern disebut sebagai booster RP, influencer dan lain sebagainya, yang memanipulasi segalanya, yang memanipulasi angka-angka kemiskinan seolah-olah kita dalam keadaan maju menuju kemakmuran. Kita akan teruskan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.